Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novania Putri Amanda, saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Selamat menyaksikan. Kerajaan Kutai termasuk kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Diperkirakan kerajaan Kutai muncul pada abad ke-5 atau sekitar abad ke-400 Masehi. Kerajaan tersebut dibangun pada abad ke-4 dengan bukti ditemukannya 7 buah prasasti Yupa. Lebih tepatnya, kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur atau dekat kota Tenggarong di hulu Sungai Mahakam. Informasi mengenai kerajaan Kutai ini tidak banyak ditemukan. Sumber utamanya yaitu terdapat 7 buah prasasti Yupa. Penggunaan nama Kutai sendiri ditentukan oleh para ahli sejarah yang mengambil nama dari tempat ditemukannya prasasti Yupa, yaitu di daerah Kutai. 7 buah batu tulis yang disebut Yupa yang ditemukan ini ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta yang disusun dalam bentuk syair. Prasasti Yupa merupakan prasasti tertua yang di dalamnya menyatakan telah berdirinya suatu kerajaan Hindu tertua, yaitu Kerajaan Kutai. Yupa merupakan tugu batu yang digunakan sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Pada Yupa ini dituliskan bahwa Raja Mulawarman merupakan raja yang baik dan kuat. Raja ini merupakan anak dari Aswawarman dan merupakan cucu dari Raja Kodungga. Telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Dari prasasti tersebut, diketahui bahwa kerajaan ini didirikan pertama kali oleh Kodungga, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Aswawarman, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Mulawarman. Sedangkan raja pertama yang berkuasa adalah Aswawarman. Di masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan ini mencapai masa kejayaannya. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan dan perhatiannya terhadap hal-hal yang bersifat religius. Raja Mulawarman memberikan hadiah berupa emas, tanah, dan ternak secara adil kepada para Brahmana. Selain itu, beliau juga mengadakan upacara sedekah di tempat yang dianggap suci atau Waprakeswara. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, rakyat juga sangat menghormati rajanya dengan menyelenggarakan kenduri demi keselamatan sang raja. Bukti kebesaran Raja Mulawarman juga tertuang dalam tulisan-tulisan yang ada di tugu prasasti. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmastia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-13, Pangeran Anum Panji Mendapa. Faktor yang menyebabkan kerajaan ini runtuh adalah berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kalingga atau Holing, sebutan dari sumber Tiongkok, adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Letak pusat kerajaan ini berjumlah jelas, kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Sumber sejarah kerajaan ini masih belum jelas dan kabur. Kebanyakan diperoleh dari sumber sejarah Tiongkok, tradisi kisah setempat, dan naskah cerita parahyangan yang disusun berabad-abad kemudian. Pada abad ke-16 menyinggung secara singkat mengenai Ratu Sima dan kaitannya dengan kerajaan Galuh. Kalingga telah ada pada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui dari sumber-sumber Tiongkok. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Sima yang dikenal memiliki peraturan barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Kerajaan yang juga kerap disebut dengan nama Holing ini mengalami masa keemasan pada saat kepemimpinan Ratu Sima yang terkenal dengan kedisiplinannya. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan lain di tanah air merasa segan, hormat dan kagum sekaligus penasaran dengan kepemimpinan Ratu Sima. Pada kali ini perkembangan segala macam budaya juga begitu pesat, termasuk perkembangan agama Buddha yang berjalan dengan harmonis dan sangat rukun. Keadaan inilah yang membuat wilayah kekuasaan Ratu Sima disebut dengan Dihyang, yang artinya tempat bersatunya dua kepercayaan Buddha dan Hindu. Dalam sektor pertanian, Ratu Sima mengadopsi suatu sistem dari kerajaan kakak mertuanya yang diberi nama Subang. Dari kebudayaan baru inilah lahir istilah Tani Bala, yakni kelompok masyarakat yang bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Menjadi kerajaan dengan corak Hindu di Jawa Tengah, kerajaan Kalingga mempunyai pertanian yang begitu erat.
dengan kerajaan Galuh, di mana sang pemimpin yang membawa kerajaan ini, Ratu Sima, merupakan penganut Hindu yang begitu disiplin dan begitu menjunjung tinggi ajaran agamanya. Dari kedisiplinan dan ketaatannya inilah Ratu Sima berhasil membawa kemajuan dan kejayaan pada Kalingga. Kondisi ini menjadikan masyarakat Kalingga begitu makmur dan sejahtera, sebab sang ratu sangat memperhatikan perkembangan ekonomi masyarakatnya. Bukti nyata jika Ratu Sima selalu mengembangkan perekonomian masyarakatnya ialah dengan dibangunnya sistem irigasi dan pertanian bagi rakyatnya. Setelah bertahun-tahun mengalami perkembangan yang begitu pesat, kerajaan Kalingga akhirnya mengalami kemunduran. Kemunduran kerajaan dimulai karena ketatnya persaingan dagang dengan kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan Sriwijaya ingin menguasai semua jaringan perdagangan di pasir pantai utara Jawa. Serangan dari kerajaan Sriwijaya inilah yang mengakibatkan pemerintah Kijen pindah ke Jawa bagian timur pada tahun 742 sampai 755 Masehi. Pindahnya pemerintah Kijen ini bersama dengan Tarumanegara dan Melayu yang juga telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Ketiga kerajaan ini merupakan saingan kuat pada perdagangan Sriwijaya Buddha. Setelah pindah tempat, kerajaan Kalingga semakin mengalami kemunduran, mengingat sektor yang membawanya berjaya telah dikuasai oleh pihak lain. Begitu juga dengan luas wilayah yang tak lagi besar. Tentunya ini menjadi beban tersendiri bagi kepemimpinan Kijen. Begitulah kerajaan Kalingga runtuh. Kerajaan Mataram. Nama Raja Medang Sabtubumi Mataram menjadi salah satu petunjuk bahwa dahulu pernah ada suatu kerajaan di bumi Mataram. Mataram sendiri dipercaya sebagai daerah penting yang menjadi pusat dari kerajaan itu sendiri. Alasan itulah yang membuat nama kerajaan Medang lebih dikenal daripada kerajaan Mataram. Dan untuk lebih detailnya lagi, Mataram yang dimaksud ialah Mataram Hindu dan Mataram Buddha atau Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri di atas sebuah prasasti yang bertuliskan angka 907 yang dikenal dengan sebagai Prasasti Matriasi. Prasasti ini menjelaskan secara gamblang bahwa penguasa pertama kerajaan Mataram kuno atau Medang ini merupakan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Gelar ratu di sini bukan berarti penguasa itu seorang perempuan, melainkan istilah ratu, rakai, dan bre merupakan istilah asli dari Nusantara untuk menyebut seorang penguasa. Jadi Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada saat itu memakai gelar ratu karena tidak ada perbedaan yang berarti atau tafsir ratu dan raja di zaman itu. Ibu dari Sanjaya bernama Sanaha yang mempunyai saudara bernama Sana atau tepatnya adalah suaminya Sanaha. Namun kerajaan itu gagal karena pemerintahannya yang kacau sehingga Ratu Sanjaya hadir dan membereskan kekacauan. Di tahun 732 Masehi, Sanjaya mengeluarkan sebuah prasasti yang menyebut secara jelas bahwa Ratu Sanjaya menjabat sebagai seorang raja. Diketahui bahwa Sana mempunyai beberapa nama, di antaranya Sena dan Bratasenawa. Turunnya Sana dari tahta kerajaan Galuh setelah mengabdi sejak 706 sampai 716 Masehi dipicu oleh sebuah pemberontakan yang tidak dapat diredam. Dan pemberontakan itu bertujuan untuk mengkudeta Raja Sana yang dipelopori oleh Purbasora, paman dari Sanjaya. Setelah diberhentikan paksa oleh Purbasora, Raja Sana masih merasa berhak untuk menduduki tahtanya kembali. Lalu beliau lari ke sahabatnya, sang Raja Sunda pertama yang bernama Tarusbawa, yang memimpin kerajaan Pajajaran Sunda. Sebetulnya antara kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda mempunyai lebih dari sahabat, sebab keduanya merupakan bagian dari sejarah kerajaan Tarumanegara yang pada akhirnya terpecah menjadi dua bagian. Dan kemudian Sana beserta keluarganya sangat diperhatikan dengan sangat baik oleh kerajaan Galuh. Setiap langkah dari keluarga Sana diperhatikan betul oleh kerajaan Tarusbawa, sehingga ia merasa sangat simpati dengan sahabatnya tersebut dan memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Sanjaya, anak Sanaha, adik kandung Sana. Setelah menikah, otomatis Sanjaya lebih leluasa untuk bermain politik di dalam kerajaan karena ia bermaksud untuk membalaskan dendam kepada keluarga Purbasora atas kudeta yang ia lakukan.
Lalu Sanjaya menyampaikan maksudnya itu secara langsung kepada mertuanya dengan tujuan untuk mendapatkan restu sekaligus bantuan untuk mengadakan perang merebut kerajaan keluarganya kembali. Strategi pembalasan dendam dimulai dengan Sanjaya yang diangkat menjadi raja di kerajaan Sunda. Sanjaya memerintah bukan dengan nama besarnya secara langsung, melainkan dengan maksud untuk berusaha menjalankan pemerintahannya kerajaan di Sunda untuk menggantikan sang mertua yang telah berumur. Seharusnya kekuasaan kerajaan jatuh ke tangan sang istri. Namun karena sang istri kurang cakap dalam menjalankan pemerintahan, sehingga ia lebih percaya kepada suaminya untuk menjalankannya. Sehingga pada akhirnya nanti Sanjaya akan menguasai 3 kerajaan sekaligus. Karena kecakapan Sanjaya memerintah kerajaan Sunda yang termasuk ke dalam wilayah Jawa Barat, Sanjaya pun ikut terlibat dalam sejarah kerajaan Kalingga. Ia menggantikan sang Ratu Sima yang terkenal sangat adil dalam memerintah dan menduduki tahta kerajaan Kalingga. Lalu di abad ke-7, Sanjaya mengakhiri kekuasaannya dengan membagi kerajaan menjadi 2 bagian dan diserahkan kepada putranya. Kemudian Sanjaya pergi ke Mataram guna mewujudkan maksudnya dari awal untuk mengambil alih kekuasaan di sana dan menjadi raja di Mataram kuno. Setelah tujuannya berhasil, ia kemudian memulai kembali segalanya dari awal, sehingga sejarah lebih mengenal Sanjaya sebagai pendiri bangsa Sanjaya yang menguasai kerajaan Mataram kuno. Di masa pemerintahan Raja Balitung pada tahun 895 sampai 910 Masehi, kerajaan Mataram kuno berada di puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinan Raja Balitung, kerajaan ini berhasil melakukan daerah-daerah yang berada di sebelah timur. Oleh sebab itu, daerah kekuasaan kerajaan Mataram kuno semakin luas yang meliputi bagian Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Penyebab lainnya kerajaan Mataram kuno bisa naiknya tahta Sanjaya yang sangat ahli dalam bidang peperangan, pembangunan sebuah waduk Hujung Galuh di daerah Waringin Sapta, Waringin Pitu guna untuk mengatur aliran sungai Berangas sehingga banyak kapal dagang dari Benggala, Sri Lanka, Chola, Champa, Burma, dan lainnya datang ke pelabuhan itu. Pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang disadari oleh satu, adanya sungai-sungai besar antara lain Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang memudahkan lalu lintas perdagangan. Kedua, adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Ketiga, lokasi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu, yaitu jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan dikarenakan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, letusan gunung berapi menyebabkan istana yang telah dibuat mengalami kerusakan. Letak kerajaan Mataram kuno awalnya adalah di daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung aktif. Letusan gunung berapi membuat istana kerajaan mengalami kerusakan. Kedua, adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Di akhir masa kepemimpinan raja terakhir dari Mataram kuno, ia tidak memiliki pewaris tahta sehingga jabatan terpaksa diberikan kepada penasihatnya, yaitu Empu Sindok. Empu Sindok inilah kemudian memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Faktor ketiga, keadaan yang terus menurun. Keadaan ekonomi yang terus menurun dari akibat menanggulangi kerusakan akibat letusan gunung berapi membuat negara ini perlahan mulai runtuh. Keempat, kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk menyerang. Pada saat dipimpin oleh Raja Kaipikatan, kerajaan Mataram kuno berhasil membendung serangan kerajaan Sriwijaya dan pasukan Sriwijaya terpaksa mundur. Dikhawatirkan keadaan Mataram kuno yang semakin memburuk membuat Sriwijaya kembali menyerang Mataram kuno. Oleh karena itu Empu Sindok juga membuat nama kerajaan Mataram kuno menjadi Medang Kamulan. Begitulah kerajaan Mataram kuno runtuh. Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-7 di mana Dapuntahi yang mendirikan kerajaan ini. Sejauh ini, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar di Nusantara yang memiliki kekuasaan wilayah yang amat luas. Wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan sampai ke Selat Malaka. Sumber-sumber sejarah adanya kerajaan ini diperoleh dari berita luar negeri antara kabar dari Cina, Arab, India, dan sejumlah prasasti-prasasti di dalam negeri ini. Agar lebih jelas, kerajaan Sriwijaya dibagi menjadi dua, yaitu sumber sejarah dari luar negeri dan dari dalam negeri.
Pertama ada kabar dari Cina, yaitu berita dari Cina berasal dari seorang pendeta Buddha yang bernama Yixing atau Yijing. Ia melakukan perjalanan dari Cina ke India guna menimba ilmu. Nah, yang kedua ada kabar dari Arab. Diberitakan bahwa telah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Zabak atau Sriwijaya di sebuah pulau emas. Karena waktu itu banyak emasnya, Ibu Hordabad mengatakan bahwa Raja Zabak banyak menghasilkan emas bahkan sebanyak 106 kg per tahun. Ketiga, kabar dari India. Berita dari India ditemukan pada prasasti Leiden besar yang telah ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Chola. Di sini dijelaskan bahwa pembebasan tanah kepada Anai-Magalam kepada biara di Nagipatma, di mana biara tersebut dibangun oleh Marawijaya Tegawarman, keturunan Sailendra dan berkuasa di Sriwijaya dan Kataka. Adapun sumber sejarah yang dari dalam negeri adalah pertama prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi, kedua prasasti Palangko pada tahun 684 Masehi, ketiga prasasti Kota Kapur pada tahun 680 Masehi. 4. Prasasti Karangbrahi pada tahun 686 Masehi. Prasasti Telaga Batu. F. Prasasti Ligor pada tahun 775 Masehi. G. Prasasti Palasapasema. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputradewa. Dia mengadakan hubungan dengan Raja Dewa Paladewa dari India dalam prasasti Nalanda yang berasal dari sekitar tahun 860 Masehi. Disebutkan bahwa Balaputradewa mengajukan permintaan kepada Raja Dewa Paladewa dari Banggala untuk mendirikan biara bagi para mahasiswa dan pendeta Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Balaputradewa adalah putra Samaratungga dari dinasti Shailendra yang memerintah di Jawa Barat tahun 812 sampai 824 Masehi. Sriwijaya pernah pula menjadi pusat pendidikan dan pembangunan agama Buddha. Seorang biksu Buddha dari Cina bernama Yixing pada tahun 671 berangkat dari Kanton ke India untuk belajar agama Buddha. Ia singgah di Sriwijaya selama 6 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta. Di Sriwijaya, seorang guru agama Buddha terkenal bernama Sayakirti yang menulis buku berjudul Hasta dan Dasastra. Para biksu Cina yang hendak belajar agama ke India dianjurkan untuk belajar di Sriwijaya selama 1-2 tahun. Pada masa berikutnya, yaitu pada tahun 717, dua pendeta tantris bernama Wajrabodhi dan Amogawajra datang ke Sriwijaya. Kemudian antara tahun 1011 sampai 1023 Masehi datang pula pendeta dari Tibet bernama Atisa untuk belajar agama Buddha kepada Mahaguru di Sriwijaya bernama Dharmakirti. Kemunduran yang berakhirnya kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertama, pada tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola I, seorang dari dinasti Kholda di Coromandel, India Selatan. Dari dua serangan tersebut membuat luluh lantah armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan di wilayah Asia Tenggara jatuh pada Raja Chola. Namun, kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Kedua, melemahnya kekuatan militer Sriwijaya membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmarasya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat. Ketiga, melemahnya Sriwijaya juga diakibatkan oleh faktor ekonomi. Para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang dulu merupakan daerah taklukan Sriwijaya jatuh ke tangan raja-raja sekitarnya. 4. Munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Dharmasraya yang sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya, serta kerajaan Singasari yang tercatat melakukan sebuah ekspedisi yang bernama Ekspedisi Pamalangi. Kerajaan Sriwijaya pun akhirnya runtuh di tangan kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Raja Balaputradewa adalah raja keturunan dinasti Sailendra, putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Balaputradewa memerintah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, agama Buddha berkembang dengan pesat. Balaputradewa menjalin hubungan baik dengan Benggala yang diperintah oleh Raja Dewa Paladewa menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputradewa untuk mendirikan sebuah asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda, India.
Raja yang terkenal lainnya adalah Dapuntahiyang yang disebut dalam prasasti kedudukan Bukit dan Talang Tuo. Yang ke ada lagi dulu mah. Udah. Raja Balaputra Dewa adalah raja keturunan dinasti Sailendra Putra. Raja Balaputra Dewa adalah raja keturunan dinasti Sailendra Putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Balaputra Dewa memerintah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, agama Buddha berkembang dengan pesat. Balaputra Dewa menjalin hubungan baik dengan Benggala yang diperintah oleh Raja Dewapala Dewa. Raja Dewapala Dewa menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk mendirikan sebuah asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda, India. Raja yang terkenal lainnya adalah Dapuntahiyang yang disebut dalam prasasti kedudukan Bukit dan Talang Tuo. Yang ke ada lagi raja lainnya adalah Sri Sudama Niwardewa pada tahun 990 Masehi. Pada masa pemerintahan raja itu terjadi serangan raja dan penguasa dari Jawa bagian timur, tetapi berhasil digagapkan. Yang ketiga ada Raja Marawijaya yang ketiga adalah Raja Marawijaya Yotunggawarman yang membina hubungan dengan Raja Raya I dari Kolamandala. Ada 3 kerajaan Melayu awal berdiri di Sumatera yang berada di daerah sekitar Jambi. 3 kerajaan itu adalah Kendali atau Kantoli, Tupo, dan Koing. Tupo abad ketiga berada di Mutaro Tebo, Koing abad ketiga berada di bagian timur Tupo atau antara Muara Sabak dan Muara Tembesi, dan Kendali atau Kantoli abad kelima berada di Muara Tukal. Adapun kemunculan kerajaan-kerajaan ini terkait dengan perkembangan jalur perdagangan internasional di kawasan Selat Malaka yang pada awal abad pertama telah tumbuh sebagian pusat lalu lintas pelayaran. Sama seperti yang dikatakan oleh Abel Lapian bahwa pantai timur Sumatera berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam jalur pelayaran dan perdagangan di masa lampau, ketika dunia pelayaran masih tergantung pada sistem angin muson yang berubah-ubah arah tujuannya setiap 6 bulan. Sistem angin musim kepulauan Indonesia ini, terutama di bagian sebelah barat, yaitu daerah Sumatera, membuat daerah ini menjadi istimewa. Di sini kapal-kapal dari semua penjuru bertemu, sehingga tidak mengherankan apabila di sini bermunculan kerajaan-kerajaan kecil sampai yang besar seperti Sriwijaya. Posisi geografis daerah yang ada di Selat Malaka sangat menguntungkan bagi kerajaan-kerajaan yang mampu menguasai daerah tersebut, karena daerah ini merupakan tempat pertemuan jalan pelayaran dan perdagangan. Informasi tentang kerajaan-kerajaan Melayu awal juga disebutkan dalam berita-berita Cina, yaitu antara tahun 502 sampai 549. Berita pertama berdasarkan catatan yang dibuat oleh pemerintah Kaisar Wu dari dinasti Wangsa Liang, mengatakan bahwa kerajaan Kendali atau Kantoli pernah mengirimkan utusannya ke Cina antara tahun 502, 519, dan 520. Kemunculan kerajaan Melayu ini menurut Bambang Budi Utomo berada di daerah Muara Jambi berdasarkan berbagai bukti arkeologi yang ditemukan di daerah tersebut, seperti berbagai jenis keramik Cina menunjukkan bahwa daerah itu adalah kompleks pemukiman kuno. Ada pula yang berpendapat bahwa kerajaan Melayu kuno berada di Muara Sabak. Sama seperti di Muara Jambi, daerah ini juga banyak ditemukan berbagai peninggalan arkeologi. Berbeda dengan menurut Slamet Mulyana, bahwa Muara Jambi maupun Muara Sabak kemungkinannya adalah pelabuhan kerajaan Melayu. Sementara kedudukan kerajaan Melayu itu berada di bagian selatan kota Jambi sekarang ini. Pendapat ini diperkuat oleh berita Cina dari berita perjalanan Yijin pada tahun 671 Masehi. Pada saat dia melakukan perjalanan ke India, dalam perjalanannya itu dia mampir ke Sriwijaya dan dilanjutkan ke kerajaan Melayu yang ditempuh selama 20 hari dengan kapal yang digerakkan dengan tenaga angin. Selanjutnya, berita tentang Melayu ini secara berturut-turut disebutkan dalam laporan perjalanan Yijin, mulai dari tahun 671, 672, dan terakhir tahun 686. Karena menurut Yijin, pada tahun ini yang ditemukan hanya kerajaan Sriwijaya, sedangkan kerajaan Melayu sudah tidak lagi berkedudukan di tempat semula.
Setelah terlepas dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu perlahan memainkan peranan penting di wilayah Sumatera. Pada abad ke-14, Melayu dipimpin oleh Aditya Warman, putra dari pasangan Aditya Warman dan Dara Jingga. Aditya Warman adalah teman dari dinasti yang berkuasa di Majapahit dan pernah membantu Gajah Mada menaklukkan Pulau Bali. Aditya Warman dikenal sebagai raja yang menakutkan, akan tetapi juga pemurah. Walaupun demikian, Aditya Warman berhasil memberikan kemakmuran karena selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa ini, Melayu mencapai puncak kejayaan. Letaknya yang strategis di pantai timur Sumatera memungkinkan kerajaan berperan penting dalam dunia perdagangan antara India dan Cina dan dengan kawasan timur Kepulauan Nusantara. Masa pemerintahan Aditya Warman berakhir pada tahun 1375. Ia digantikan oleh putranya, Anang Warman. Pada masa ini, Kerajaan Melayu tidak terdengar lagi. Runtuhnya Kerajaan Melayu. Pertama, adanya faktor politis. Kedudukan kerajaan ini makin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan, seperti Kerajaan Siam di sebelah utara yang menguasai daerah-daerah di Semenanjung Malaka termasuk Tanah Genting Kera. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Aktivitas perdagangan berkurang karena daerah strategis perdagangan yang dikuasai Sriwijaya jatuh ke kekuasaan raja-raja di sekitarnya. Sehingga sejak abad ke-13, Sriwijaya menjadi kerajaan kecil dan wilayahnya terbatas pada daerah Palembang. Kerajaan Sriwijaya yang kecil dan lemah akhirnya dihancurkan oleh Kerajaan Majapahit tahun 1377 Masehi. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan dari beberapa kerajaan besar dan berpengaruh di Nusantara. Kediri atau juga dikenal dengan nama Panjalu merupakan kerajaan Jawa Timur di tahun 1042 sampai 1222 yang berpusat di kota Daha yang sekarang merupakan kota Kediri. Kota Daha sendiri sudah ada sebelum kerajaan Kediri didirikan dan Daha merupakan singkatan dari Dahanpura yang memiliki arti kora api. Ini bisa dilihat dari sebuah prasasti pamuatan dari Airlangga pada tahun 1042. Berdirinya Kerajaan Kediri diawali dengan putusan Raja Airlangga selaku pemimpin dari Kerajaan Mataram kuno yang berakhir. Dia membagi kerajaan menjadi dua bagian, yaitu menjadi Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Hal ini bermula pada tahun 1042. Kedua putra Raja Airlangga memperebutkan tahta Kerajaan Mataram kuno, sehingga dengan terpaksa Raja Airlangga membelah kerajaan menjadi dua bagian. Hasil dari perang saudara tersebut, Kerajaan Panjalu diberikan kepada Sri Samarawijaya dan Kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanjigarasakan. Sebagaimana termaktub dalam Prasasti Maengga, disebutkan Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan nama Raja Mapanjigarasakan diabadikan. Namun pada peperangan selanjutnya, Kerajaan Panjalu Kediri berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga. Kedua kerajaan ini dipisahkan dengan Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Tujuannya agar tidak ada pertikaian. Kerajaan Jenggala atau Kahuripan terdiri atas Malang dan wilayah delta Sungai Berantas. Secara terperinci, wilayah Kerajaan Jenggala bermula dari Pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan dan ibu kotanya Kahuripan. Sedangkan Kerajaan Panjalu atau Kediri meliputi wilayah Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Daha. Kejayaan dan raja terkenal. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan saat pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, dimulai dari Jawa Tengah meluas hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh Kerajaan Kediri tidak hanya dirasakan di daerah Jawa saja, melainkan menyebar hingga ke Pulau Sumatera yang merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Dalam catatan Chu Fanci menyebutkan Jawa adalah maharaja yang memiliki beberapa wilayah jajahan, yakni Pacitan, Medang, Tumapel Malang, Dieng, Bangkel di Sulawesi, dan Maluku. Sebegitu besarnya Kediri pada saat itu yang membuatnya menjadi sebuah kerajaan yang disegani. Tidak hanya kaya raya dan masyhur, namun juga seni sastranya maju pesat yang menjadikan Kediri semakin tersohor. Selepas kepemimpinan Raja Jayabaya, Kediri mengalami kemunduran. Masa pimpinan Raja Kertajaya, kejayaan Kediri runtuh. Keruntuhan ini karena adanya pertentangan dengan kaum Brahmana. Brahmana menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa
menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok, seorang aku dari Tumapel. Perselisihan ini semakin memuncak dan ditandai dengan pertempuran di desa Ganter tahun 1200 Masehi. Dalam pertempuran ini, Kertajaya dikalahkan dengan Ken Arok, dan pada masa inilah kejayaan kerajaan Kediri berakhir. Namun kebangkitan ini tidak lama, karena setelah Jaya Katuang dikalahkan oleh tentara Mongol dan pasukan Raden Wijaya dari kerajaan Singasari, Kediri benar-benar hancur dan tidak pernah terdengar beritanya. Sejarah menyebutkan bahwa awal berdirinya kerajaan Pajajaran ini adalah pada tahun 923 dan pendirinya adalah Sri Jaya Bukti. Bukti-bukti ini didapat dari prasasti Sahyang berumur 1030 Masehi yang ada di Sukabumi. Rupanya kerajaan Pajajaran ini didirikan setelah perpecahan kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Rahyang Wastu. Saat Rahyang Wastu meninggal, maka kerajaan Galuh terpecah menjadi dua. Satu dipimpin oleh Dewa Niskala dan yang satunya lagi dipimpin oleh Susuk Tunggal. Meskipun terpecah menjadi dua, namun mereka memiliki derajat kedudukan yang sama. Asal-muasal kerajaan Pajajaran dimulai dari runtuhnya kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400 Masehi. Saat itu, Majapahit semakin lemah apalagi ditandai dengan keruntuhan masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima. Sehingga ada beberapa anggota kerajaan serta rakyat mereka yang mengungsi ke ibu kota Galuh di Kawali, wilayah Kuningan, di mana masuk Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan dari Raja Dewa Niskala. Raja Dewa Niskala pun menyebut para pengungsi dengan baik. Bahkan kerabat dari Prabu Kertabumi yaitu Raden Baribin dijodohkan dengan salah seorang putrinya. Tidak sampai di situ, Raja Dewa Niskala juga mengambil istri dari salah seorang pengungsi anggota kerajaan. Sayangnya, pernikahan antara Raja Dewa Niskala dengan anggota kerajaan Majapahit tidak disetujui oleh Raja Susuk Tunggal karena ada peraturan bahwa pernikahan antara keturunan Sunda Galuh dengan keturunan kerajaan Majapahit tidak diperbolehkan. Peraturan ini ada sejak peristiwa bubar. Karena ketidaksetujuan dari pihak Raja Susuk Tunggal, terjadilah peperangan antara Susuk Tunggal dengan Raja Dewa Niskala. Agar perang tidak terus-menerus berlanjut, maka Dewan Penasehat kedua kerajaan menyarankan jalan perdamaian. Jalan perdamaian tersebut ditempuh dengan menunjuk penguasa baru, sedangkan Raja Dewa Niskala dan Raja Susuk Tunggal harus turun tahta. Kemudian ditunjuklah Jaya Dewata atau dikenal juga dengan sebutan Prabu Siliwangi yang merupakan putra dari Dewa Niskala, sekaligus menantu dari Raja Susuk Tunggal. Jaya Dewata yang telah menjadi penguasa bergelar Sri Baduga. Sri Baduga Maharaja memutuskan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan. Dari persatuan kedua kerajaan tersebut, maka lahirlah kerajaan Pajajaran pada tahun 1482. Oleh sebab itu, lahirnya kerajaan Pajajaran ini dihitung saat Sri Baduga Maharaja berkuasa. Masa kerajaan dan raja terkenal. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat jika Sri Baduga atau Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah purna atau selalu hidup abadi di hati serta pikiran para masyarakat Jawa Barat. Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar yakni talaga dengan ukuran besar bernama Maharena Wijaya, serta membuat jalan untuk menuju ke ibu kota Pakuan serta Wanagiri. Ia juga memperkuat pertahanan ibu kotanya serta memberikan desa perdikan untuk semua pendeta berserta pengikutnya, sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan para rakyat. Sang Maharaja juga kemudian membangun kabini hajian atau kepuntran kesatria atau asrama prajurit, menambah kekuatan angkatan perang, mengatur untuk pemungutan upeti dari para raja di bawahnya, dan juga menyusun undang-undang kerajaan. Pembangunan juga bisa dilihat dalam menyusun undang-undang kerajaan. Pembangunan juga bisa dilihat dalam prasasti Kabantenan dan juga buku tulis yang mengisahkan juru pantun dan juga penulis babat yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Sementara sebagian lagi sudah hilang. Kedua prasasti dan juga cerita pantun serta kisah babat tersebut diketahui jika Sri Baduga sudah memberi perintah untuk membuat wilayah perdikan.
Sebuah Talaga Maharena Wijaya memperkuat ibu kota, kemudian pegelaran, membuat kebinihajian, membuat kesastriaan, membuat pamungkas, memperkuat angkatan perang, dan juga mengatur upeti untuk para raja yang berada di bawahnya. Penyebab runtuhnya kerajaan Pajajaran merupakan adanya serangan kerajaan Sunda yang lain, yaitu Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran mengalami keruntuhan pada tahun 1579. Zaman kerajaan Pajajaran berakhir dengan ditandai diboyongnya singgasana raja atau Palangkas Sriman Sriwicana dari Pakuan menuju Surasowan di Banten oleh prajurit Maulana Yusuf. Batu yang memiliki ukuran 200 x 160 x 20 tersebut dipindahkan ke Banten dengan alasan tradisi politik, supaya di Pakuan tidak lagi dinobatkan raja baru, dan juga sebagai tanda bahwa Maulana Yusuf merupakan penerus kekuasaan kerajaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya yang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi II. Singgasana tersebut saat ini dapat ditemukan di bekas dari Keraton Surasowan yang ada di Banten. Warga Banten menyebutnya Walu Bujilang, yang berarti berseri atau mengkilap, memiliki arti yang sama dengan kata Sriman.